khairu man zakka anta waliyuha wa anta maulaha. Perlu kita mohon kepada Allah agar hati kita hati yang beriman, hati yang beramal soleh dan dijauhkan dari keinginan yang jahat. Demikian juga nomor 3 telah kita bahas, yaitu bahwa Quran yang kita baca, demikian juga yang kita fahami maknanya, yang kita amalkan ini akan membawa kebersihan hati kita. Yang nomor 4 di sini al-qaidatur rabi'ah ittikhadul uswa wal qudwah. Kita harus mencari panutan. Ya, karena manusia hidup itu banyak yang mempengaruhi dan banyak orang yang membisiki kita. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Seperti orang kafir. Apa katanya orang kafir? Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Itu prinsipnya. Ya. Orang ahli bid'ah mengajak kita kepada kebid'ahan. Bahkan mereka memakai kata-kata yang sifatnya menarik tapi menipu. Ya. Demikian juga orang munafik mempengaruhi kita, selalu mendakwai kita, entah itu dengan mendekat kepada kita dengan tulisannya atau dia sebagai penceramah atau yang lain, selalu mengajak kepada kerusakan hati. Karena Allah berfirman, wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik laki-laki dan perempuan itu sama saja. Ya. Ya'muruna bil munkari, mereka itu memerintahkan kemungkaran. Maka orang awam bagaimana tahu ya mungkar? Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan orang munafik itu mencegah yang baik. Padahal jumlahnya orang munafik itu lebih banyak daripada jumlahnya orang yang ahli sunnah. Ya. Jadi orang munafik itu bukan mengajak kita kepada kebaikan, mengajak kepada kemungkaran, membendung kita yang baik. Ya. Sekarang berapa banyak orang membendung kebaikan, tapi rusak. Dan umatku ini adalah orang munafik yang pandai mengatur bicara, bagai membujuk, merayu. Nah, tapi kalau hati kita ini sehat, orang ahli sunnah tidak akan bisa dibujuk oleh ahli bid'ah. Tidak ada yang akan bisa dibujuk oleh orang-orang yang jahat, yang hasut hatinya. Nah, pentingnya kita memiliki jiwa yang bersih. Makanya yang sering terpengaruh itu orang-orang yang taklid dan orang-orang yang menuhankan gurunya, menuhankan orang. Ya. Maka ini kita harus menuntut ilmu, karena ilmu tidak berubah. Kalau orang yang dia mengaku dirinya muslim bisa juga dikuasai oleh hawa nafsu. Karena itu panutan kita untuk pembersih jiwa ini bukan fulan-fulan, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ingin bersih jiwa kita, ya, maka kita memahami Al-Quran tidak bisa sembarang orang kita dengarkan lalu kita terima. Karena manusia punya sifat dengki dan punya hawa nafsu. Tetapi kalau kita kembali makna Al-Quran ini dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau dijaga oleh Allah Ta'ala dari kesalahan.
Karena Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bicara dengan hawa nafsunya, beda dengan orang. Pagi hari lain dengan sore hari. Pagi hari jadi kawan, sore jadi musuh ketika tidak cocok dengan hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini bukan hanya kepada orang yang bodoh. Hawa nafsu ini masuk pula pada orang yang hasud dari kalangan orang yang muta'alimin. Orang-orang yang menganggap dia punya ilmu. Nah, ini pentingnya kita merujuk, ya, memahami ayat dari pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa ayat itu kita fahami sendiri, karena Al-Quran bukan turun kepada kita. Al-Quran diturun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Ta'ala yang memahamkan makna Al-Quran itu. Allah berfirman, wa 'allamaka ma lam ta'lam. Allah yang mengajari kamu apa yang kamu tidak ketahui, wahai Nabi. Dan diturunkan lewat malaikat Jibril yang la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah durhaka kepada Allah. Dan tidak ada malaikat yang ambisi dunia sehingga harus merubah hukum. Tidak ada para anbiya yang ambisi dunia. Tetapi orang-orang selain mereka bisa juga berganti tauhid itu dengan syirik karena merasa nikmatnya dunia. Karena itu bala yang paling besar menimpa kepada umat ini. Ala wa inna fitnata ummati al-mal. Ingatlah, fitnah umatku ini harta. Maka tidak mungkin kita kaum muslimin wal muslimat akan memahami Al-Quran ini dengan pemikiran kita sendiri. Karena yang berhak, yang diperintah oleh Allah Ta'ala untuk memahamkan Al-Quran ini, pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dasar ayat dari surat An-Nahl ayat nomor 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu wahai Nabi, az-dzikra maknanya Al-Quran, karena Al-Quran itu peringatan. Jadi Allah menjelaskan Al-Quran ini bukan diturunkan kepada kita, kepada manusia awam, tetapi diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya jangan difahami Al-Quran itu dengan versi kita, dengan perasaan kita, dengan logika kita. Karena ini kalamullah. Maka tatkala Allah menurunkan Al-Quran ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memerintah litubayyina, agar kamu wahai Nabi. Lamnya ini lamul amri. Agar kamu wahai Nabi menjelaskan kepada manusia, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar kamu wahai Nabi menjelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan untuk mereka ini. Karena itu kita tidak cukup dengan Al-Quran. Bayangkan Allah menjelaskan kepada kita merintah salat, wa aqimus shalah. Berapa rakaatnya Allah Ta'ala yang Rasulullah SAW menjelaskan. Dibahas yang menjelaskan. Artinya ya, agar hati kita menjadi hati yang jernih, selalulah membaca hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan juga adalah kalamullah yang dijelaskan. Maka Allah tak menjadikan panutan siapapun untuk kita, melainkan pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, laqad kana lakum, ada untukmu hai manusia, terutama kum ini untuk orang beriman. Ya.
Apa itu? Fi Rasulillah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik. Karena hasanah sigat mubalaghah, menunjukkan puncaknya paling baik. Jadi panutan kita bapak dan ibu kalau kita kembali pada Al-Quran, itu bukan tokoh masyarakat, bukan tokoh organisasi, bukan tokoh yayasan, bukan mudir di dalam satu pondok. Nah, bukan bapak kita, bukan ibu kita, bukan kakek, nenek, tidak ada. Cari ayatnya. Nah, inilah kesalahan kita. Apa katanya wong-wong biyen itu salah. Saya mengikuti orang tua kami. Mengikuti orang tua siapa? Kalau orang tua kita kembali kepada sunnah, berarti kita mengikuti sunnahnya. Inilah kesalahan-kesalahan manusia secara umum atau mayoritasnya yang jadi pegangan. Nah, pimpinan-pimpinan tertentu. Pegangan kita ini kalau manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bukan dari perasaan, temuan, bukan dari impian. Beliau ini bicara berdasarkan wahyu. Mimpinya beliau mimpi wahyu. Lain dengan mimpi kita. Nah, maka Allah menjelaskan utusan ini merupakan uswah yang baik untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang yang berharap ridhonya Allah, berharap rahmatnya, berharap hidayahnya, wal yaumal akhir, dan berharap imbalan yang baik surganya besok pada hari kiamat. Wa dzakarallaha katsiran, dan untuk orang yang selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Untuk orang yang selalu senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi untuk menjernihkan jiwa kita bukan kembali kepada orang tua kita, bukan kembali pada orang tuanya pondok, bukan kembali kepada orang tuanya organisasi, yayasan, lembaga, tidak, tetapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun urusan dunia yang halal mungkin, urusan din ini patokannya wahyu. Yang itu tidak mengalami perubahan, tidak mengalami revisi, tidak mengalami pengurangan atau penambahan. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Yang nomor dua, panutan kita juga yaitu para sahabat radhiyallahu anhum di dalam memahami Al-Quran, agar hati kita ini bersih. Nah, maka sabda sunnah rasyidin al-aliku, maknanya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu sumbernya adalah Al-Quran dan hati yang sahih yang sampai kepada kita. Wa sunnatil khulafair rasyidin al-matin min ba'di, dan sunnahnya dan amalnya di pengganti beliau yaitu khulafaur rasyidin, yang berhak untuk menunjukkan umat karena mereka itu mahdiyin, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada manusia yang mutlak diridhai oleh Allah taala setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan para sahabat. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Pendahulu-pendahulu yang pertama. Siapa pendahulu yang pertama ini? Pak sahabat muhajirin. Dan orang yang mengikuti jamaat walladzina tabauhum bi ihsanin. Maka inilah orang yang radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka, wa radu anhu, dan mereka ridha dengan hukum Allah. Nah, jadi kalau kita Bapak dan Ibu ingin membersihkan jiwa kita dari hasud, dari dengki, dari iri, dari tomak, dari keinginan yang jelek yang itu akan merusak badan kita dan pikiran kita, maka kita harus membersihkan diri dengan membaca hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan harus menerimanya. Ya, bahkan ketaatan kita kepada Rasul, kepada Allah
tergantung ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin kita akan taat kepada Allah Ta'ala tanpa taat kita kepada beliau? Karena Al-Quran bukan diturunkan kepada, tetapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia taat kepada Allah. Karena ketaatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketaatan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketaatan kita pada wahyu Allah. Nah, inilah yang harus kita pahami. Dan ini yang masih sedikit yang difahami, apalagi diamalkan oleh kita yang sudah mengaku muslim. Ya. Makanya para ulama sunnah itu tenang saja jiwanya, walaupun banyak orang memfitnah. Ya. Banyak orang yang hasut, hatinya tenang karena segala sesuatu sudah diketahui di dalam dalil. Nah, ya. Tapi kalau orang itu tidak tahu sunnah, apalagi tidak tahu ayat Al-Quran, dia resah begini sudah resah, begini sudah resah. Makanya Allah Ta'ala menjamin ketenangan jiwa itu bagi orang mengikuti sunnahnya beliau. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Termasuk kembali kepada sunnahnya beliau, kita zikru hadisnya, kita zikru ayatnya. Jika Allah di surah dari surat ayat nomor 21 ini, hadhil ayatul karimah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa akhwalihi. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala termasuk penafsir as-salafus salih yang mengembalikan makna ayat kepada ayat, makna ayat kepada sunnahnya beliau, makna ayat kepada keterangan para sahabat dan para ulama yang siqah. Apa kata beliau? Ayat yang mulia ini merupakan asal pondasi ya, yang sangat besar di dalam kita mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita makan minum bagaimana, berjalan bagaimana, berdagang bagaimana, bernegara bagaimana, saya yang bersih dari salah beliau. Untuk umat
nikmatnya, yaitu memahami as-sunnah dan juga Al-Quran, harus belajar. Sampai kapan? Sampai mati. Karena beliau mendapatkan wahyu. Terputus wahyu itu setelah beberapa hari meninggal dunia. Tidak ada pensiunnya orang menuntut ilmu. Kalau pensiun kerja bisa. Selagi otak manusia masih sehat, kewajiban untuk menuntut ilmu. Tapi kalau kita lumpuh, tidak bisa menuntut ilmu. Orang yang lumpuh tapi otaknya sehat masih bisa mendengarkan. Dan masih juga bisa membaca. Nah, inilah kenikmatan yang harus kita pahami. Tapi kenikmatan seperti ini harus kita belajar. Ya. Karena ilmu itu tidak bisa dicuri. Tidak bisa dihadiahkan. Tidak ada jual beli atau tukar tambah. Makanya orang kafir itu bingung dengan orang Islam. Mau menggendam ilmu itu nggak bisa. Dibunuh orangnya, ilmunya masih hidup. Bayangkan Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabat meninggal dunia, ilmunya hidup berkembang. Menjadi sebab mendapatkan rahmatan lil alamin. Rahmat untuk orang yang beriman, orang yang muslim, walaupun banyak penganiayaan. Wa qala al-Hasan radhiyallahu anhu, qala qaumun ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata satu kaum pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nuhibbu rabbana. Wah, kami ini mencintai Rabb kami. Banyak sekarang orang mengatakan, wah, kami ini adalah orang mencintai Allah, Habibullah. Orang yang mengaku dia Habibullah, pencinta Allah, harus ada bukti. Seorang dokter mengaku dia dokter spesialis jantung, dia harus ada bukti mengobati jantung. Tidak bisa hanya pengakuan. Ya. Maka seorang bengkel dia harus dibuktikan dia bisa bengkel. Tatkala ada satu kaum pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kami mencintai Rabb kami, mencintai Allah, maka Allah menurunkan ayat. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Surat Ali Imran ayat nomor 31. Katakanlah wahai Nabi, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu menjadi orang yang mencintai Allah, merasa dicintai Allah Ta'ala, merasa mencintai Allah. Nah, harus ada bukti. Berapa banyak orang mengatakan sekarang Habibullah, kami ini adalah pecintanya Allah. Maka buktinya fattabi'uni, ikutilah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah sunnahku. Jadi Allah menyuruh kepada hambanya yang mengaku beriman, mencintai Allah Ta'ala agar mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai dirimu. Ini para ulama sunnah ahli tafsir mengatakan ayatul mikhan, ayat untuk mengetes. Nah, ya. Badan kita ini sudah kita tes, terutama orang sudah lanjut usia, dites darah tingginya, dites pula kolesterolnya, dites pula asam uratnya, dites pula yaitu gula darahnya, dites pula kolesterolnya. Kepingin mereka itu menjadi orang yang sehat. Sudahkah kita mengetes iman kita, Bapak dan Ibu? Sudahkah kita mengetes dosa kita? Orang itu kalau sakit dia akhir mati. Tapi kalau orang ini sakit hati bahaya. Merusak diri dan juga merusak umat. Berapa banyak orang pergi ke dokter untuk periksa kesehatan. Sudahkah kita pergi ke tempat-tempat untuk menuntut ilmu? Karena tempat-tempat untuk menuntut ilmu syar'i yang disampaikan oleh para asatidz sunnah ini untuk membersihkan jiwa kita.
Karena itu setelah adanya taklim as-salafus salih ini subhanallah. Dari kalangan para pemuda, orang tua, dari asalnya maksiat dia bertobat kembali kepada sunnah, berhenti dari pekerjaan yang haram, ridho dengan pekerjaan yang sedikit penghasilannya karena apa? Nikmatnya iman. Ya. Walaupun dakwah as-salaf ini dibenci, dicaci maki, digusur tetap berjalan. Ya. Yang menjalankan siapa? Allah. Inilah perlunya. Kalau kita ingin bersih jiwa kita, bukan datang ke dokter fisik, tetapi datanglah tempat-tempat menyampaikan ilmu syar'i. Nah, tapi jangan keliru asatidnya. Sebagaimana kita pergi ke dokter, ya jangan keliru. Karena dokter punya spesial jantung, saraf, ya, batuk, yang lainnya ada. Demikian juga menuntut ilmu tidak semuanya qala Allah Ta'ala wa qala Nabi lalu kita ikuti. Karena orang munafik juga berkata qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu orang munafik. Ketika jumpa dengan orang beriman, qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Ketika jumpa dengan orang munafiknya, lain lagi prinsipnya. Nah, jadi untuk pengobatan jiwa yang nomor 4 ini bagaimana kita bisa memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berbanyak membaca kalau kita sudah punya ilmu. Berbanyak menuntut ilmu, menghadiri taklim-taklim yang menyampaikan kitab-kitab Allah Ta'ala dan sunnahnya. Dan berapa banyak para da'i pada zaman sekarang ini berbicara dengan logika. Mengajak orang ke golongan, mengajak orang ke organisasi. Mestinya mengajak kepada qaulullah ta'ala wa qaulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu agama mau diatur organisasi. Organisasi itu bukan mengatur agama. Jadi panduan kita Islam itu bukan karena golongan. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah Ta'ala yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman para sahabat, wa la tafarraqu, dan jangan berselisih. Sebab kalau agamanya tergantung dengan orang itu jumlahnya banyak. Si fulan punya prinsip sendiri, si fulan punya prinsip. Sehingga kita geger sampai kita sholat milih-milih masjid. Karena apa? Bukan masjid golongannya. Nah, inilah keliru. Masjid itu rumahnya Allah. Tapi kalau kita menjauhi masjid karena di situ banyak kemungkarannya, kewajiban kita. Nah, jadi panutan kita bukan orang tua kita, bukan orang tua yayasan, bukan mudir dalam satu pondok. Tetapi panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dakwah yang menyampaikan sunnah ini hanya dakwah salaf. Lihat dakwah pergerakan yang disampaikan ini dan itu. Dakwah as-salaf qala Allah Ta'ala wa qala Nabi, mengambil kitabnya para ulama sunnah. Subhanallah. Kalau umat ini berpegang kepada as-salafus salih bukan hanya bibirnya dan bukan hanya pakaiannya, tetapi betul-betul berdalil, ya, dan dia amalkan dengan jujur, insya Allah tidak lama musibah-musibah itu tiba. Karena musibah ini sebab dosa. Fattiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'assi bihi dalilun ala sidqi mahabbatillahi ta'ala. Ini disampaikan oleh yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala. Maka mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'assi bihi, dan mengikuti jejaknya dalilun ala sidqi mahabbatillahi ta'ala, menunjukkan dia itu benar-benar mencintai Allah. Bagaimana mencintai Allah, membaca Al-Quran saja enggak bisa. Mencintai Allah, membaca Al-Quran tidak bisa. Bahkan memusuhi orang yang menyampaikan Al-Quran.
Memusuhi orang yang menyampaikan sunnah. Bagaimana mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dibacakan khatanya marah. Ya. Jadi mengikuti beliau bukan hanya sekedar menyebut namanya, bukan sekedarnya bersolawat kepadanya. Mengikuti beliau, mengikuti akwalnya, perkataannya, mengikuti amalnya, dan juga hal ikhwalnya, semua tindak tanduknya. Karena hidupnya beliau itu menjadi contoh kita, sampai makan minum itu sudah dicontohkan. Ya, buang air itu mana peraturan negara yang mengatur buang air, tidak ada. Karena apa? Karena kurang. Dalam jual beli, dalam kitab transaksi, muamalah, menikah, semuanya ya, sampai juga pengairan, peternakan, dan juga perkebunan, semua diatur dalam Islam. Tinggal apa gitu? Tinggal kapan mau membaca dan memahami serta mengamalkan. Semua sudah ada, lihat dalam kitab hadis, kitab bab, kitabut tauhid, kitabul iman, kitabul buyu, kitabut to'am, kitabul adab, kitab macam-macam, kitabul masaqah, semuanya ada. Namun seberapa yang sudah kita baca dan kita amalkan? Li'anna al-ittiba'a wal iktida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam was-sayri ala manhajihil qawim huwa 'ainut tazkiyah. Karena mengikuti jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas manhajnya beliau yang kuat ini, yang teguh, yang kokoh ini adalah merupakan bentuk tazkiyah yang sebenarnya. Nah, hakikat membersihkan jiwa. Dan lihatlah para ulama sunnah, lebih bersih mereka itu. Bersih akidahnya, bersih amal ibadahnya, ya, muamalahnya tidak kita jumpai ya di tengah-tengah masyarakat atau di interior para ahli hadis itu ya, orang-orang yang penjahat, pencuri, pemabuk, tidak ada. Karena apa? Hatinya bersih. Sesuatu tampil ini mencuri, ini berbuat jahat, orang-orang yang hatinya kotor. Kalau hatinya kotor itu pekerjaannya akan kotor. Karena manusia itu tergantung dengan hati. Wala yumkinul wusulu ilaiha bi ghairi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita akan bisa membersihkan jiwa kita melainkan dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah berapa banyak orang membersihkan jiwa dengan jalan tirakat, tidak makan kunyit saja. Ya, masuk gua sekian hari, ngelempet perutnya, bukan itu pentazkiyah. Pembersih jiwa ini adalah haknya Allah yang membersihkan. Maka Allah memberikan yaitu tuntunan kepada kita dengan bertauhid kepadanya, berdoa kepadanya, membaca, memahami, mengamalkan, mendakwakan Al-Quran. Demikian juga mendakwakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pula, yaqulul Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, tazkiyatun nufusi as'abu min ilajil abdani wa asyaddu. Membersihkan jiwa ini lebih sulit dan juga lebih repot daripada yaitu mengobati penyakit badan. Kenapa? Karena orang sakit hatinya, tidak sholat, tidak merasa dia. Tapi kalau sakit badan, jangankan itu, flu saja sudah bingung mereka. Apalagi orang yang sudah kaya, dia betul-betul menjaga kesehatan. Tidak sakit itu perlu kontrol. Coba darahku ini gimana, naik apa turun. Nah, tidak sakit itu kontrol dia. Apalagi sakit. Sampai opname berapa hari. Dan bersabar. Ketika disampaikan obat itu diminum walaupun pahit. Dan dikasih bayaran dokter itu. Jadi mengobati penyakit badan itu mudah. Tetangga kita sakit ya, lalu kita ajak, mari kita berobat, senang.
Tapi belum tentu kita punya keluarga sakit hatinya, lalu kita nasihati mau menerima. Padahal kita tidak minta duit kepada orang yang kita nasihati. Karena itu perlu adanya peningkatan untuk bagaimana bisa bersih dan bisa jernih jiwa kita ini dari keinginan-keinginan yang jelek dengan cara kita belajar. Karena apa? Karena mengajak untuk kebaikan itu banyak tantangannya. Bayangkan kalau kita punya keluarga, anak, cucu, dikabari nanti jam 2 kita pergi ya di pinggir pantai, nenek, kakeknya, cucunya, anaknya siap bangun jam 2, bahkan sebelum jam 2 sudah bangun. Tapi kalau kita itu mau membanguni anak, istri atau suami atau keluarga jam 2 untuk sholat qiyamul lail, belum tentu mau dia. Padahal qiyamul lail ibadahnya untuk membersihkan jiwa. Ini perlu kesabaran dan perlu keuletan para dai sunnah ini. Ya, ketika menyampaikan dan harus bersabar. Kenapa menyampaikan sunnah harus bersabar? Karena gangguannya banyak. Faman zakka nafsahu birriyadati wal mujahadati wal khalwati allati lam yaji biha rasulu sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin membersihkan jiwanya dengan mengadakan olahraga tertentu atau mujahadah kesungguhan-kesungguhan atau menyepi diri yang tidak didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya menggunakan cara untuk membersihkan jiwa dengan cara yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa kal maridil ladzi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi. Seperti orang yang sakit ingin mengobati dirinya dengan pendapatnya sendiri. Mana mungkin? Jadi orang sakit itu kalau dia kembali kepada pendapatnya sendiri tidak tahu apa-apa. Mungkin dikira itu obat tapi diminum menjadi mati dia karena keliru. Nah, makanya ketika orang itu sakit badan perginya kemana? Ke dokter. Ya, bukan ke bengkel. Tapi kalau mobil kita rusak ya pergi ke bengkel mobil, jangan ke bengkel yang lain. Badan kita rusak, ya, badan kita sakit, jangan pergi ke tempat-tempat yang lain, ke paranormal. Paranormalnya sendiri juga sakit. Siapa dukun yang tidak sakit? Ya. Berikhtiar dengan pengobatan, lebih daripada itu berikhtiar mohon kepada Allah. Maka orang yang sakit hatinya hendaknya pergi menuntut ilmu syar'i. Dan alhamdulillah sakitnya hati ini kan berat, bahayanya lebih besar. Tapi pengobatannya lebih mudah. Datangi tempat-tempat taklim yang istiqamah. Dan berapa banyak orang yang melakukan kemungkaran berhenti karena dia mengikuti taklim, subhanallah. Obat. Bahkan penyakitnya sekarang kalau orang itu melihat penyakitnya orang yang pilek flu itu senangnya apa? Senangnya legi-legi manis-manis, senangnya air yang dingin. Padahal itu pantangan. Orang diabetes juga senangnya manis-manis dia. Padahal itu pantangannya. Kalau orang kembali dia sakit hanya kembali pada prinsipnya bisa mati dia. Dengan tindakan. Tetapi kalau berobat kepada yaitu yang berhak, yang mempunyai ilmu, insya Allah ya dengan kehendak Allah Ta'ala menjadi sebab orang itu sembuh, karena yang menyembuhkan adalah Allah. Demikian ketika resah hati kita, hati. Ketika ragu-ragu, itu kan penyakit hati. Kembalinya kita menuntut ilmu syar'i dengan merujuk yaitu ya
Al-Quran dan Sunnah. Rasulu atib, maka para utusan ini adalah dokternya jiwa. Nah, ya. Para utusan itu dokternya jiwa, mengobati penyakit hati. Bahkan juga menjadi sebab sembuhnya penyakit pula badan. Karena apa? Kalau orang yang punya ilmu ketika sakit itu bukan didulukan obat. Yang didulukan itu mohonnya kepada Allah. Subhanallah. Dan tidak bergantung kepada obat. Itu kan hanya sarana saja. Bergantungnya kepada Allah. Karena Allah penyembuh. Bukankah Nabi Ibrahim AS ketika sakit. Wa idha maritu wa huwa yasfin. Ketika saya sakit dia menyembuhkan. Lain dengan orang yang tidak punya ilmu. Bersandar kepada obat. Bersandar pada obat tidak boleh. Karena Allahu as-samad, bukan obat itu as-samad. Allah as-samad. Allah tempat kita yang kita tuju. Allah yang kita berharap. Nah, inilah bedanya. Makanya para ulama sunnah sakit itu tenang saja. Dia berobat ya berobat. Namun karena apa? Yang didahulukan memohon kepada Allah. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim. Tidak mungkin kita akan bisa mengobati penyakit jiwa kita, ya, hasud kita, dengki kita, iri kita, kesirikan kita, amal maksiat yang lain kecuali dengan yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ada pertanyaan ya, karena waktunya tinggal sedikit. Ana mau tanya, Afan, keluar dari pembahasan bagaimana sikap anak kepada orang tua yang mana anak tersebut disalah. Gimana maksudnya? Seorang lagi. Ana mau menanyakan, Afan, keluar dari pembahasan bagaimana sikap anak kepada orang tua yang mana anak disalahkan. Padahal anak tersebut tidak salah. Ya. Sebabnya karena anak tersebut kurang dekat dengan orang tuanya sejak kecil. Mohon jawabannya. Baik. Dan menurut asal, anak ini harus berbuat baik kepada orang tua. Dan harus dekat dengan orang tua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu dari surat Luqman itu. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Temani dua orang tuamu di dunia dengan baik, terutama kalau sudah lanjut usia. Siapa lagi yang dipikirkan oleh orang tua yang bisa membantu orang tua kecuali anaknya? Karena orang tua itu mulai dia menikah ya sampai tua ini capek ini mengurusi anak. Bayangkan ketika makan didahulukan anaknya, ketika menangis, ketika kecil ridho ibu itu tidak tidur. Merayu anaknya supaya dia diam. Ya, apalagi ketika sudah sekolah didahulukan kebutuhan anak itu. Makannya diperhatikan, orang tua karen-karen dia. Ya. Tidak punya baju dibelikan. Ini kebaikan orang tua yang tidak bisa kita bayar dengan apapun. Maka menurut asal anak ini harus dekat dengan orang tua. Kecuali pada saat itu. Umpamanya ya anak ini tidak mampu atau ikut kepada orang lain. Dan anak ini tidak diberitahu kalau itu orang tuanya. Ya. Jadi menurut asal maka anak harus berbuat baik kepada orang tua. Dan ketika menjumpai hal-hal yang sifatnya orang tuanya marah harus bersabar. Tetapi kita seorang anak tidak boleh mentaati orang tua ketika orang tua mengajak kepada kita kemungkaran. Ada satu ayat yang menjelaskan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika dua orang tuamu ya bersungguh-sungguh memaksa kamu untuk berbuat syirik yang kamu tidak punya dalil, ya jangan ditaati. Tetapi muasyarah ya
bergaul tetap ada. Ya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Temani di dunia dengan cara yang baik. Bahkan kita tidak boleh jihad fisabilillah ketika tanpa ada ridha oleh orang tua. Karena ada juga salah seorang pemuda yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin ikut jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menanya, "Ahayyun abawaka?" Apakah masih hidup dua orang tuamu? Naam ya Rasulullah. Qala fajahid ma'huma. Apa katanya? Kembali kamu irji fajahid ma'huma. Kembalilah kamu berjihad dengan orang tua, maknya bantu orang tuamu. Ini kebaikan ya dalam Islam. Karena tidak ada manusia yang paling banyak jasanya kepada kita kecuali orang tua. Bayangkan kalau orang tua kita itu marah kita lagi, buang kita ini. Lahir kita tidak seperti ayam sudah bisa mencari makan sendiri. Ya. Maka ketika orang tua mengucapkan ucapan yang tidak baik, kita harus bersabar. Dan ketika yaitu anak disalahkan oleh orang tua, mengapa orang tua menyalahkan anak? Ya kita harus tahu, tidak mungkin orang tua akan menyalahkan tanpa ada sebab. Kecuali apabila orang tua ini tidak beres akalnya, ya maka kita sebagai seorang anak yang sehat akalnya, bagaimana berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik. Fa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Tutup kejelekan itu dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Yang nomor 2, apakah benar jika setelah melaksanakan sholat tarawih maka dianjurkan untuk membaca Subhanal Malikil Quddus? Betul. Sebagaimana kemarin yang telah disampaikan oleh Ustaz kita, kalau tidak salah itu Abu Ubaidah hafizahullah ta'ala. Bagaimana menghilangkan penyakit hati berupa hasad? Nah, ya. Beliau menjelaskan iyakum wal hasad. Jauhkan dirimu dari hasud, karena hasud ini itu penyakitnya iblis. Ya. Yang nomor 2, hasud ini penyakitnya orang Yahudi dan orang ahli kitab Nasrani. Makanya kita tidak boleh hasud. Untuk menghilangkan hasud, ketahuilah bahwasanya pemberian itu kan dari Allah. Ya memberi itu Allah. Kenapa kita harus hasud dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada saudara kita? Kita boleh hasud hanya 2, itu namanya ghibtah. Tatkala Allah Ta'ala memberi si fulan itu ilmu diamalkan, kita boleh. Ya Allah berilah aku ilmu, berilah aku kemampuan untuk beramal seperti si fulan. Ada orang dia miskin ya, tapi sederhana hidupnya ya. Tidak hutang-hutang sih dia. Bisa sholat berjamaah, bisa menuntut ilmu. Ini yang boleh kita iri, karena kita iri seperti itu. Ghibtah seperti itu menjadi baiknya orang. Yang nomor 2, orang itu punya harta. Kaya raya dia, tapi diinfakkan fisabilillah. Dia tidak bakhil. Ini boleh kita iri seperti itu. Adapun hasud selain daripada 2 ini tidak diperkenankan. Ya. Jadi untuk menghilangkannya, bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah. Tidak mungkin kita akan bisa mencabut nikmat yang Allah berikan kepada si fulan. Yang nomor 2, yakini pula bahwasanya pemberian kesehatan, pemberian harta benda yang banyak itu bukan ukuran kebaikan seseorang. Tetapi itu ujian. Kemiskinan bukan berarti azab. Kekayaan bukan berarti itu adalah kenikmatan, tapi itu titipan dari Allah. Yang Allah nanti akan menanya harta kita. Min aina iktasaba wa bima anfaqahu. Dari mana harta yang kamu peroleh sehingga kamu kumpulkan banyak ini? Allah akan menanya. Dan digunakan untuk apa harta itu? Itu yang ditanyakan. Jadi kita tidak perlu iri dengan orang yang kaya. Iri ada orang yang ahli ibadah. Kenapa saya tidak bisa ibadah? Nah ini iri yang baik. Kita kaya iri dengan orang yang lain kaya. Kenapa dia kaya bisa berinfak banyak, saya hanya sedikit? Karena orang berinfak itu untuk dirinya sendiri.
Man amila sholihan fali nafsi. Orang berbuat baik untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Walaupun secara zahir harta itu diterima oleh orang lain, tetapi pahala kenikmatan yang ia peroleh untuk orang yang beramal. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Siapa yang bakhil berarti bakhil untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi untuk menghilangkan hasud, ya kita hendaknya memahami bahwasanya kenikmatan dunia ini bukan ukuran kebaikan seseorang. Dalam satu hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat orang itu penampilannya atau badannya. Yang dilihat itu adalah amal hati, keikhlasan. Ya. A'malikum, amal yang cocok dengan sunnah ini yang diterima oleh Allah. Dan keikhlasan dalam hati. Bahkan juga Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kamu itu di sisi Allah adalah yang paling takwa, bukan paling banyak hartanya, bukan paling tinggi kedudukannya, bukan paling kuat badannya. Nah, makanya besok pada hari kiamat orang-orang kaya yang tidak berinfak itu dia akan mengeluh. Nah. Ma akhna anni mali, ya Allah, ternyata harta saya yang banyak di dunia ini tidak bisa menolak hukumanmu, ya Allah, siksaanmu. Orang punya jabatan yang dia tidak beriman, yang dia zalim, maka dia akan menyesal hari kiamat. Halaka anni sultania, ternyata hancur kedudukan saya ini. Loh, ya. Itu semuanya ayat memberitahu kepada kita jangan sampai kita ini yaitu merasa iri, kecuali iri dua perkara. Iri orang itu beramal ibadah, kenapa saya tidak bisa beribadah? Iri orang punya ilmu, dia bisa mengamalkan, kenapa saya tidak bisa mengamalkan? Iri orang itu bisa berinfak, kenapa saya tidak berinfak? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara khusyuk di dalam berdoa, terutama di zikir pagi petang? Pertama, fahami makna doa itu. Ya, fahami. Kemudian juga istirahatkan badan kita ini. Ya, terutama pagi hari itu nikmat sekali. Antum menghafalkan Quran pagi hari murojaah dengan siang dengan sore lain. Ya, jadi difahami maknanya, kemudian pelan-pelan diamati, ya. Maka insya Allah kita akan bisa merasa khusyuk, jangan terburu-buru, ya. Jangan musyawarah, jangan istijal, tapi kita pelan-pelan dan kita fahami. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Semoga keterangan yang singkat ini bisa meningkatkan ketakwaan kita, amal kita yang soleh, terutama pada bulan Ramadan ini, dan semoga dosa kita terampuni dengan amal soleh kita dan digandakan oleh Allah Ta'ala amal kebaikan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.